Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Happy Nugroho dan Mbak Nanda serta Mbak Ainaya akan menjelaskan mengenai model-model dan pola penelitian tindakan kelas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai model penelitian tindakan kelas dari Kurt Lewin. Nah, model ini merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh para ahli-ahli lainnya. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini, menurut Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua, ada model Chemis dan Mark Taggart. Model ini hampir mirip dengan model Kurt Lewin, akan tetapi model ini lebih banyak dipakai karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemis dan Taggart ini mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, kemudian melakukan refleksi. Nah, dalam tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang, sampai tujuan penelitian itu tercapai. Nah, di sini kan jelas ada gambarnya ya, rencana awal, terus strategi tindakan, kemudian observasi, melakukan refleksi, kemudian revisi, kemudian revisi yang direncana, terus melakukan strategi tindakan, sampai tahap refleksi lagi. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah model yang ketiga, model John Elliot. Seperti halnya model yang sebelumnya, model John Elliot ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin ini. Elliot di sini mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Jadi menurut John Elliot, kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ditemukan oleh seorang peneliti di sekolah. Berdasarkan hasil penyelidikan dapat dilakukan pemfokusan masalah yang kemudian dirumuskan menjadi masalah penelitian dan menetapkan tujuan penelitiannya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari langkah-langkah yang dilakukan dalam model John Elliot ini. Selanjutnya adalah model Deb-Ebut. Dalam model Deb-Ebut ini, menurutnya, model penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh ahli-ahli itu sudah bagus. Hanya saja, di dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat, sehingga masih perlu untuk diperbaiki. Jadi, secara sistematis, model Deb-Ebut ini dapat digambarkan seperti di bawah ini. Nah, model ini menunjukkan bentuk alur kegiatan penelitian, dimulai dari pemikiran awal penelitian yang berupa pemikiran tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas. Penentuan fokus permasalahan berada pada di bagian ini. Jadi, dari pemikiran awal ini dilanjutkan dengan rekonnaissance atau pemantauan. Pada bagian rekonnaissance ini, Ebut berpendapat berbeda dengan penafsiran Elliot sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu model Suharsini Arikunto. Menurut Suharsini Arikunto, bahwa penelitian tindakan kelas memiliki 4 langkah utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jadi, penelitian tindakan kelas menurut beliau adalah merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah subjek yang menjadi sasaran yaitu peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki situasi pembelajaran di kelas agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di bawah ini adalah langkah-langkah atau rancangan dari model Suharsini Arikunto ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya ialah mengenai pola penelitian tindakan kelas. Dalam pola penelitian tindakan kelas, yang pertama adalah pola guru sebagai peneliti. Dalam pola guru sebagai peneliti ada beberapa poin. Yang pertama ialah guru berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK. Jadi, guru itu berperan aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah jika guru melibatkan dosen atau peneliti dari LPTK, maka sifatnya itu hanya konsulatif
konsultatif atau hanya untuk menjamin validitas tindakan yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah pola guru sebagai peneliti memiliki tujuan, yaitu ingin dicapai untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu. Nah, dalam proses pembelajaran di sini, maksudnya guru itu memiliki tujuan, yaitu untuk memecahkan masalah secara praktis yang dilakukan melalui PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang keempat adalah pola ideal untuk meningkatkan kinerja. Itu yang pasti, karena dalam guru itu bisa dilihat dari PTK atau penelitian tindakan kelas sebagai atau untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, yang kelima adalah pola ini cenderung dilakukan oleh guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup dalam khususnya bidang pembelajaran. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita melakukan pola penelitian tindakan kelas, apabila guru sebagai peneliti, maka harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup, terutama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai pola kolaboratif. Nah, dalam pola kolaboratif ada beberapa poin penting. Yang pertama ialah inisiatif untuk melaksanakan PTK itu bukan guru, tetapi pihak dari luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran. Jadi pola kolaboratif ini itu guru tidak berperan aktif ya, melainkan pihak dari luar yang berperan aktif dalam memecahkan masalah. Nah, yang kedua adalah PTK ini dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim, dan biasanya itu terdiri dari beberapa orang, yaitu ada guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan orang lain yang terlibat dalam penelitian. Nah, yang ketiga adalah guru berperan hanya sebagai anggota tim peneliti. Nah, itu tadi peran guru dalam pola kolaboratif. Nah, fungsinya yaitu untuk melaksanakan tindakan seperti yang dirancang oleh tim peneliti. Jadi, dalam pola kolaboratif ini, guru tidak boleh mengubah-ubah. Yang dapat mengubah itu dari suatu tim atau pihak dari luar tadi. Nah, yang keempat adalah guru tidak memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan tindakan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa guru tidak dapat mengubah suatu rancangan atau rencana yang dirancang oleh peneliti dari luar tadi. Jadi guru ini hanya sebagai tindakan atau melaksanakan tindakan yang disuruh atau yang diperintah oleh tim peneliti. Yang ketiga adalah pola peneliti terintegrasi. Dalam pola peneliti terintegrasi ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, guru sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Nah, sudah jelas ya perbedaan tadi antara guru sebagai peneliti, pola kolaboratif. Nah, yang terakhir adalah pola terintegrasi. Dalam pola ini tuh guru tidak sama sekali atau tidak ikut dalam merancang suatu penelitian. Yang kedua adalah inisiatif dan masalah yang diteliti itu sepenuhnya berasal dari peneliti luar. Berarti tidak dari guru ya. Untuk yang ketiga adalah peran maupun fungsi guru itu sebatas melaksanakan tindakan. Nah, melaksanakan tindakan ini itu ada batasnya juga, yaitu harus sesuai dengan izin dari tim atau izin dari pihak luar yang melakukan penelitian. Nah, yang keempat adalah penelitian sama sekali tidak berkaitan dengan masalah praktis yang dihadapi oleh guru. Nah, maksudnya di sini ialah masalah yang diambil itu sesuai dengan kebutuhan peneliti yang dari luar tadi, bukan apa-apa yang dihadapi oleh guru. Nah, yang kelima adalah hasilnya. Hasil yang diperoleh itu merupakan pengetahuan yang ilmiah dalam pembelajaran. Nah, kebanyakan hasil dari pola penelitian terintegrasi itu adalah pengetahuan yang ilmiah. Nah, yang terakhir ialah PTK dalam pola terintegrasi ini merupakan perlakuan atau tindakan yang dilaksanakan guru dalam kelasnya. Maksudnya termasuk pola PTK tetapi masih diperlakukan atau dilakukan oleh guru tetapi dalam kelasnya saja. Nah, itu tadi 3 pola dalam penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.